Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Niken Aulia di channel YouTube DTR Info. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Apakah sehat selalu? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menilai pantun ciptaan sendiri. Nah, sebelumnya Niken sudah membuat sebuah video yang ini ya. Nah, bagi yang belum tonton, silakan tonton terlebih dahulu teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan menggunakan unsur intrinsik. Yang pertama ada sampiran. Sampiran adalah unsur suasana yang mengantarkan menuju isi atau maksud pantun tersebut. Nah, yang kedua ada isi. Isi adalah kandungan atau pokok, bahkan tujuan dari pantun tersebut. Yang ketiga adalah pola baris. Pola baris ini cenderung memiliki 4-5 kata atau 8-12 suku kata per barisnya. Yang keempat ada rima. Rima adalah kesamaan bunyi pada pantun pada baris 1 dan 2 atau baris 3 dan 4. Biasanya pantun juga berima AAAA atau ABAB. Selanjutnya yang kelima, tema mayor. Tema mayor adalah makna pokok yang menjadi dasar dari suatu cerita. Yang keenam, tema minor. Tema minor adalah makna tambahan atau subtema yang merupakan bagian dari tema mayor. Nah, yang ketujuh adalah amanat tersurat. Amanat tersurat yaitu amanat yang tertulis di dalam pantun tersebut. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan adalah amanat tersirat, yang mana amanat yang tidak tertulis di dalam pantun. Artinya kita membutuhkan analisa untuk mengetahui amanat tersirat tersebut. Nah, selanjutnya setiap unsur yang memiliki nilai akan mendapatkan 1 poin. Begitu juga dengan unsur yang tidak memiliki nilai akan mendapatkan poin 0. Nah, mengenai pantun yang akan dibahas yaitu 2 pantun ciptaan sendiri pada video sebelumnya. Jika teman-teman penasaran, mari kita cek video selanjutnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan menilai pantun ciptaan sendiri. Pantun pertama, pergi ke kebun membawa alat, berangkat pagi bersama Pak Ngah. Ayo pemuda bergerak cepat, ikuti zaman, jangan terlengah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik. Yang pertama, unsur sampiran. Sampiran pada pantun ini yakni berbunyi, pergi ke kebun membawa alat, berangkat pagi bersama Pak Ngah. Artinya, pada sampiran mendapatkan 1 poin. Nah, selanjutnya pada bagian isi. Bagian isi pada pantun ini berbunyi, ayo pemuda bergerak cepat, ikuti zaman, jangan terlengah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada bagian isi mendapatkan 1 poin. Selanjutnya pola baris. Nah, pola baris pada pantun ini pada bagian sampiran pertama, pergi ke kebun membawa alat, mempunyai 5 kata dan 10 suku kata. Pada sampiran kedua, berangkat pagi bersama Pak Ngah, memiliki 5 kata dan 10 suku kata. Pada bagian isi pertama, ayo pemuda bergerak cepat, terdapat 4 kata dan 10 suku kata. Dan yang terakhir pada bagian isi, yakni ikuti zaman, jangan terlengah, terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Artinya pada setiap baris mendapatkan 1 poin. Nah, pada pola baris ini masing-masing mendapatkan 4 poin. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai rima. Rima pada pantun pertama ini memiliki rima pada bagian akhir, yang mana baris 1 dan 3 memiliki kata alat dan kata cepat. Kemudian pada baris kedua dan baris keempat memiliki kata ngah dan terlengah. Artinya pada bagian rima ini terdapat pada bagian akhir pantun. Dan untuk poin rima mendapatkan poin 1. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai tema pada pantun pertama. Tema pada sampiran mengenai pergi ke kebun di pagi hari. Sedangkan tema pada isi mengenai pemuda yang harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, di sini terdapat perbedaan tema antara sampiran dan isi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tema mayor ini mendapatkan poin 0.
Jika tema mayor mendapatkan poin 0, maka tema minor juga mendapatkan poin 0. Dikarenakan tema minor merupakan tema bagian daripada tema mayor, dan tema minor ini adalah subtemanya. Selanjutnya kita membahas mengenai amanat tersurat. Nah, dapat kita lihat pada pantun, pergi ke kebun membawa alat, berangkat pagi bersama Pak Ngah. Ayo pemuda bergerak cepat, ikuti zaman jangan terlengah. Pada bagian sampiran tidak memiliki amanat tersurat, tetapi pada bagian isi memiliki amanat tersurat. Amanat tersurat pada bagian isi yakni pemuda yang harus bergerak cepat agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Artinya pada bagian amanat tersurat mendapatkan 1 poin. Nah, pada amanat tersirat kita bisa melihat pada bagian sampiran tidak terdapat amanat tersirat, dan begitu juga pada bagian isi tidak terdapat amanat tersirat, tetapi hanya terdapat amanat tersurat. Artinya amanat tersirat mendapatkan poin 0. Nah, selanjutnya kita melihat pada pantun kedua. Cantiknya Sinta, rambutnya ikal, orangnya ramah dan sering menyapa. Ayo berusaha dengan maksimal, janganlah lupa untuk berdoa. Nah, teman-teman semua, pada pantun kedua juga sama dengan pantun pertama. Kita juga akan membahas mengenai beberapa unsur intrinsik. Yang pertama, sampiran. Sampiran pada pantun pertama yakni cantiknya Sinta, rambutnya ikal, orangnya ramah dan sering menyapa. Kemudian pada bagian isi, ayo berusaha dengan maksimal dan janganlah lupa untuk berdoa. Artinya pada bagian sampiran dan isi ini mendapatkan poin 1. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai pola baris. Pola baris pada pantun ini, mari kita lihat. Cantiknya Sinta, rambutnya ikal, yakni terdapat 4 kata dan 10 suku kata. Pada sampiran kedua, orangnya ramah dan sering menyapa, terdapat 5 kata dan 11 suku kata. Pada bagian isi pertama, ayo berusaha dengan maksimal, terdapat 4 kata atau 11 suku kata. Dan pada bagian isi kedua yakni janganlah lupa untuk berdoa. Nah, terdapat 4 kata dan 10 suku kata. Artinya di sini setiap baris ini mendapatkan masing-masing 1 poin dan pada pola baris terdapat 4 poin. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai rima. Mari kita baca terlebih dahulu. Cantiknya Sinta, rambutnya ikal, orangnya ramah dan sering menyapa. Ayo berusaha dengan maksimal, janganlah lupa untuk berdoa. Nah, di sini pada rima pada pantun kedua ini terdapat pada bagian tengah dan bagian akhir, di mana pada bagian akhir itu baris 1 dan 3 terdapat kata ikal dan maksimal. Kemudian pada baris 2 dan 4 terdapat kata menyapa dan berdoa. Artinya pada bagian akhir rima ini terdapat 1 poin. Nah, kemudian pada baris 1 dan 3, pada bagian tengah ini terdapat kata Sinta dan berusaha. Artinya juga mendapatkan 1 poin. Nah, kumpulan untuk bagian rima ini mendapatkan 2 poin. Nah, selanjutnya mengenai tema mayor dan tema minor. Tema pada bagian sampiran bisa disimpulkan dengan seorang Sinta yang ramah. Sedangkan tema pada bagian isi yakni mengenai berusaha dan berdoa. Artinya tema pada bagian sampiran dan isi ini memiliki tema yang berbeda. Sedangkan tema mayor merupakan tema secara keseluruhan pada pantun. Nah, di sini dapat diartikan bahwa tema mayor dan tema minor mendapatkan poin 0. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai amanat. Yang pertama, amanat tersurat. Amanat tersurat pada bagian sampiran itu tidak ada. Sedangkan pada bagian isi, yakni yang pertama mengenai berusaha dengan maksimal, yang kedua tentang janganlah lupa untuk berdoa. Artinya pada amanat tersurat terdapat 2 poin. Nah, selanjutnya mengenai amanat tersirat. Amanat tersirat pada bagian sampiran itu tidak ada, dan bagian isi juga tidak terdapat amanat tersirat, tetapi hanya terdapat amanat tersurat. Artinya pada amanat tersirat mendapatkan poin 0. Jadi untuk skor terakhir pada pantun pertama dan pantun kedua dapat kita lihat dengan jumlah skor pada pantun pertama yaitu 8 dan jumlah skor pada pantun kedua yaitu 10. Di sini dapat kita simpulkan bahwa
pantun kedua lebih unggul daripada pantun pertama. Unggulan yang dimiliki oleh pantun kedua yakni terdapat pada amanat tersurat, yang mana ia memiliki 2 amanat tersurat dan dia memiliki 2 rima. Pantun yang Niken ciptakan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, Niken mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.